Kami beri kesempatan kepada penanya jika ada yang ingin ditanyakan. Kami buka. Apakah ada pertanyaan berbentuk tulisan? Ada Ustaz. Tadi sudah dikumpulkan oleh panitia dan. Ya, baik. Ada? Baik Ustazna Al-Karim. Intidharan lil as'ilah minal. Kira-kira bagaimana ukhuwah dan persatuan ini bisa kita kapitalisasi untuk menjadi satu kekuatan sosial yang kuat di Indonesia dan satu kekuatan ekonomi, juga memiliki satu kekuatan dari politik sehingga umat kita ini ke depan lebih berjaya lagi. Jazakumullah. Ad-dunya bustan zuyyinat bi arba'ati asya'. Sebagian mengatakan itu hadis, tapi sebenarnya bukan. Tapi kalimat-kalimat yang indah disebutkan dalam Durratun Nasihin. Ilmul ulama, adlul umara, sakhaul aghniya, du'aul fuqara. Jadi kalau berkumpul 4 unsur ini, dan keempat-empat ini saya kira satu saja yang tidak ada di Gontor. Yang tiga-tiga ini ada. Adlul ulama, berapa banyak alumni Gontor yang ulama. Sahaul aghniya, mereka entrepreneur sejati. Dan lalu kemudian adlul umara, banyak yang menjadi anggota legislatif, menjadi menteri, menjadi kepala badan, kepala kantor. Oleh sebab itu maka balik lagi, siapapun yang memegang jabatan ini mesti dia memahami bahwa jabatan itu hanya wasilah, bukan ghayah. Apapun seragam yang dia pakai, polisi, tentara, dokter, pengacara, lawyer, itu hanyalah casingnya saja, isinya tetap li'i'la'i kalimatillah. Bahasa lain dari Syekh Umar At-Tilmisani, nahnu du'at qabla kulli syai'. Sebelum jadi apapun kita adalah da'i ilallah. Maka kalau sudah begitu prinsipnya, dia mau jadi umara, da'i ilallah. Dia mau jadi aghniya, da'i ilallah. Dia mau jadi fuqara, apalagi memang dia doa banyak itu. Oleh sebab itu maka ini yang kita tumbuhkan di tengah masyarakat. Mungkin caranya berbeda. Kalau saya melalui tausiah, dan saya selalu ibaratkan kita seperti nangkap ikan. Jadi saya tablik akbar di tanah lapang, di stadion, di lapangan sepak bola, orang ramai, selalu saya mengatakan, jamaah sekalian, apakah anda mau anaknya ibu-ibu, mau anaknya kaya? Mau anaknya hebat? Mau anaknya pejabat? Mau, tapi sakau? Enggak. Gimana caranya supaya anak kita berhasil tapi tidak sakau? Daftarkan ke pondok pesantren. Pesantrennya mana? Jadi saya lempar bola dari sini, ditangkap oleh, masukkan ke pondok ini, binalah di pesantren ini, baik ini. Anda yang punya jabatan, mumpung tanda tangan masih berlaku, tolonglah agama Allah dengan jabatan Anda. Keluarkan perda, tidak boleh masuk ke perguruan tinggi sebelum bisa baca tulis Al-Quran. Tidak boleh ikut mencalonkan diri jadi anggota legislatif sebelum. Jadi ketika saya sampaikan ini, kita bagi-bagi tugas. Kiper tidak akan pernah marah dengan striker karena sudah bagi-bagi tugas. Tidak pernah kiper berkata, striker ente kok di sana terus, di sinilah gantian. Dan itu yang saya pahami di Gontor. Apa kata Kiai Ustaz Somad tadi di atas menara? Perhatikan, sini nanti beberapa menit seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Acara besar ini, coba lihat, tiba-tiba saja melihat-lihat gambar, habis itu karpet merah di bawah hilang. Kenapa? Karena semua sudah tahu tugasnya masing-masing. Orang India bicaranya banyak, kerjanya sedikit. Orang Jepang kerjanya banyak, ngomongnya sedikit. Orang kita lain yang dibicarakan, lain yang dikerjakan. Ini ada pertanyaan ini Ustaz. Ustaz, bolehkah seorang muslim atau muslimat pergi ke Wall Street di United States mencari rezeki sebagai investor atau ahli keuangan? Karena kita umat muslim harus menguasai sektor keuangan, khususnya pusat investasi dunia. Itu Ustaz. Salah satu illat kenapa la yakhluwanna rajulun ma'amra'atin illa ma'azi mahramin, illat sebabnya adalah karena perjalanan itu tidak aman. Itu bisa kita tanya kepada jemaah haji kita yang pernah tua dulu. Pesawat pertama kali 1977,
Sebelum itu mereka naik onta 8 hari 8 malam dari kota Makkah ke Madinah. Bayangkan kalau tidak ada mahram. Tapi ketika perjalanan ini sudah aman, ada perempuan-perempuan yang amanah, ada polisi dan security, maka sebagian ulama membolehkan perjalanan. Imam An-Nawawi tahun 676 meninggalnya, dia sudah mengeluarkan ijtihad boleh perempuan safar tanpa mahram untuk ibadah haji. Agaknya andai dia hidup di zaman ini, melihat keamanan, kedamaian, ada polisi, ada security, aman, ada perempuan yang satu rombongannya itu juga menjaga keselamatan, keamanan, kedamaian, mungkin perjalanan itu kalau aman, terjaga dari fitnah bersama-sama, maka insya Allah perjalanan, tapi tetap dilihat darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Dia seorang alumni Gontor, bahasa Inggrisnya mantap, investasi, entrepreneur, ke Wall Street, hasilnya nanti akan membangun pondok pesantren. Dia juga menjaga amanah, pergi bersama beberapa perempuan. Di mana letak mudaratnya? Di sana nanti dia juga aman, ada security, damai, tidak mungkin perselingkuhan. Maka saat itu maslahat lebih dikedepankan. Kita ada yang disebut dengan maqasid syariah, tujuan-tujuan syariat Islam. Tapi kalau mudaratnya lebih besar, maka kita diajarkan ad-dararu yuzalu. Oleh sebab itu, maka dalam hal ini, kalau ulama tidak mengeluarkan ijtihad untuk zaman kontemporer, dikhawatirkan orang akan bukan cuman sekedar liberal dan sekuler, orang akan menjadi ateis karena dia lihat agama begitu sempit. Oleh sebab itu, maka ketika Allah melarang la taqulu ra'ina, ra'ina tidak boleh, tapi Allah kasih dua solusi, wa qulun zurna wasma'u. Jadi ulama mesti tetap berijtihad, dan saya yakin dan percaya UNIDA akan melahirkan mujtahid kontemporer insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Pertanyaan lain, Ustaz, bagaimana mengatasi kerasnya politik yang tidak sehat di negeri kita ini, yang selalu memojokkan umat Islam? Sampai-sampai Syekh Yusuf Qardawi dalam kitab As-Siyasah Asy-Syar'iyyah mengutip ucapan Syekh Muhammad Abduh. Apa kata dia? A'udzubillahi minas siyasah wa man sasa wa yasusu wa sais wa masus. Saking kan ngerinya politik itu. A'udzubillahi minas siyasah wa man sasa wa yasusu wa sais wa masus. Dulu saya nggak paham itu, sekarang baru agak-agak paham setelah mengalami langsung. Maka apa yang bisa merubah ini semua? Lagi-lagi perbaikan kita tidak cara frontal. Ismail Raji Al-Faruqi yang dibesarkan di tengah ledakan bom Palestina, tapi dia tidak melihat gerakan perubahan ini dengan kekerasan. Kekerasan hanya akan melahirkan kekerasan. Maka yang dia pikirkan adalah perubahan lewat ilmu pengetahuan. Maka dia pun punya ide untuk menggabungkan antara sains dan ilmu Islam. Maka lahirlah Aslamatul Ma'rifah dengan berdirinya dua IIU, International Islamic University Pakistan, dan IIU, Universitas Islam Antarbangsa Malaysia. Dan dosen-dosen guru-guru kita di UNIDA adalah alumni dari dua peradaban, hasil dari intaj ilmi ini. Maka saya yakin dan percaya masyarakat, perubahan sosial, opini publik akan baik dengan cara kita masing-masing. Ada yang menyampaikannya lewat khutbah, ada yang menyampaikannya dengan ceramah, ada yang menyampaikannya dengan tablik akbar, ada yang menyampaikan di kelas masing-masing. Siapakah yang paling mulia di antara kita ini? Apakah yang tablik akbar atau yang mengajar di kelas? Tentu yang paling ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Masih ada waktu, Ustaz. Bagaimana menurut antum tentang fenomena sekarang yang sedang terjadi? Banyak terjadinya hoax, apalagi kalau menyangkut konteks agama yang mana itu sensitif sekali untuk dibahas. Ada beberapa pihak yang sengaja untuk mengadu domba. Bagaimana tanggapan antum? Bagaimana saran antum? Dulu ketika muncul web-web liberal, maka kami yang pada masa belajar, walaupun sekarang juga masih belajar, selalu ingin mencari mana pembanding, muqaranah, komparatif. Alhamdulillah ada 2 kali saya sebut insist.net. Oleh sebab itu bertarunglah di dunia medsos yang bisa membuat video pendek mengcounter liberalisme, sekularisme, kafirisme, munafikisme. Buatlah video-video pendek pemikiran, jangan takut dibully. Mungkin hari-hari pertama memang agak hilang selera makan, terbawa emosi,
mungkin kita akan marah, tapi insya Allah Allah bisa karena biasa. Kalau nggak sanggup juga nggak usah dilihat. Oleh sebab itu maka bertarunglah di sana. Jadi kalau ulama dulu begitu beraninya, kita diajarkan ilmu munazarah. Kalau begitu hebatnya Izharul Haq yang ditulis oleh Rahmatullah Al-Hindi, begitu hebatnya, cobalah kita baca tafsir Al-Kabir yang ditulis oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi meninggal 606. Idza qulta kadza qultu. Kalau kau katakan begini, maka ku katakan begini. Dia bukan cuma menjawab pertanyaan orang. Andai pertanyaan itu tidak ada pun dia buat-buat. Maka ilmu munazarah ini, debat corner ini mesti terus dibangkitkan. Tapi debat kita berilmu, bergizi, berkualitas. Bahasa Arab oke, bahasa Inggris oke, referensi mana oke. Itulah senangnya saya dengan ustadz-ustadz Unida, dengan guru-guru dokter-dokter di Unida. Walaupun saya tidak belajar langsung, saya baca tulisan mereka. Dalam satu hembusan nafas mereka, mereka bisa berkata, qala Ibnu Taimiyah wa qala Nawawi wa qala Karl Marx. Karena mereka memang di kepala mereka itu semua. Mereka membaca buku-buku itu untuk mengcounternya. Maka oleh sebab itu beruntunglah adik-adik, anak-anak sekalian, saudara-saudara saya yang berada di sini, gali terus keilmuan mereka, catat itu pertanyaan-pertanyaan yang di internet terkait dengan pemikiran, buat dialog interaktif, dialog. Dr. Hamid Fahmi Zarkashi ini saya baca ada tulisan begini di internet. Bagaimana jawaban Anda? Bagaimana counter kita terhadap tuduhan Syiah? Bagaimana ini tentang liberal? Bagaimana ini tentang sekuler? Video pendek upload buat satu channel, jangan lupa subscribe, like and share. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, bagaimana cara Ustaz untuk cara Ustaz dalam memegang teguh akidah dan syariat Islam di tengah banyaknya konflik internal antara umat Islam di Indonesia? Kita diajarkan manhaj Al-Azhar. Kata Syekh Ali Jum'ah, man huwal Azhari? Siapa itu Azhari? Karena dulu pernah ada ungkapan orang Mesir, sakit juga hati saya. Anta Azhari? Naam. Hafiz Al-Quran? Naam. Kullu? La, sama ni ajza bas. Dah, fi Quran sama ni ajza. Dah Quran wafidin ya. Sampai-sampai kata Said Tantawi, Syekhul Azhar, laisa azhariyan man lam yahfazil Quran. Lembut bunyinya tapi rasanya. Tapi kata Syekh Ali Jum'ah, man huwal azhari? Asy'ariyul aqidah atau maturidiyul aqidah. At-tamazhub bi ahadil madhahibil arba'ah. Imma Hanafi, Syafi'i, Maliki, Hambali. At-tasawuf, tapi tasawufnya suluki amali, bukan nazari. Sunni. Tasawuf siapa? Tasawufnya Abu Hamid Al-Ghazali. Al-Ghazali terinspirasi dari siapa? Ghazali masuk ke dalam Syiah, dia tulis Fadaih Al-Batiniyah. Masuk ke dalam filsafat, dia tulis Tahafud Al-Falasifah. Tapi kemudian dia merasa kering. Akhirnya dia menemukannya setelah pengakuan dia dalam Al-Munqidh Minad Dhalal. Kutemukan jalan ini setelah membaca kitab-kitab mereka. Kitab siapa? Abu Talib Al-Makki dalam Qud Al-Qulub, Ar-Risalah Al-Qushairiyah. Tasawuf sunni, bukan nazari, bukan menyatu dengan Tuhan, tapi menggapai ridha Allah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi, melalui jalan syariat. Oleh sebab itu, yakinkan dalam tiga ini, al-Islam, al-Iman, al-Ihsan. Fikihnya bermazhab, akidahnya Asy'ari Maturidi, dan tasawufnya sunni, akhlaqi, suluki, bukan falsafi. Maka kalau inilah yang kita pegang, keyakinan itu dipegang, insya Allah apapun yang terjadi. Di samping itu tetap doa-doa ulama, pesan-pesan. Makanya kemanapun saya pergi tetap jumpa ulama, mencium tangannya, minta barokahnya, minta doanya. Apa pesan untuk saya Syekh, apa pesan untuk saya Kiai, doakan kita. Mungkin doa kita banyak tapi tak dikabulkan Allah, mungkin doa mereka sekali tapi langsung menembus pintu-pintu langit.